Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 20 sampai 24 Oktober 2025. Tapi sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join, boleh langsung join saja ya. Kalian akan mendapatkan banyak benefit di Telegram tersebut. Untuk linknya ada di deskripsi ya, jadi kalian bisa langsung klik link tersebut dan bergabung ke Telegram ini. Yang ingin dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung dengan member yang lainnya di Antek Saham Premium. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit ya, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi, lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, ada menu sore, ada menu fast trade atau scalping, ada juga menu swing dan yang lainnya. Kalian juga akan mendapatkan channel Telegram Premium satu arah untuk mendapatkan saham-saham rekomendasi, mendapatkan juga grup diskusi ya, ada diskusi dua arah, kemudian mendapatkan juga market update melalui Google Meet menjadi prioritas untuk berdiskusi, lalu bisa konsultasi portofolio kapan saja. Masih ada benefit yang lainnya seperti watchlist saham gorengan yang bisa naik 10-20%, kemudian mendapatkan juga saham-saham potensi, kemudian ada juga news potensi dan yang lainnya. Yang tertarik, langsung hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui WA ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Yang ingin bergabung ke Antek Saham Premium dengan cara yang gratis masih ada kuota, tapi dengan syarat ya. Untuk syaratnya kalian hubungi saja admin dan nantinya kalian akan bergabung ke Valburi X Antek Saham ya di sini, grupnya yang di sini. Untuk benefitnya sama saja, tapi ada syarat yang akan kalian penuhi supaya bisa bergabung ke grup ini secara gratis. Oke, jika kalian tertarik bergabung ke YouTube ya, menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang murah, benefitnya juga banyak ya. Biayanya murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan ya. 1.000 per hari di sini atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan juga saham-saham menarik setiap minggunya, seperti menu swing ya. Di sini sudah saya upload. Kemudian juga menu harian atau fast trade, mendapatkan juga lengkap dengan trading plan, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, kemudian mendapatkan juga akses ke konten eksklusif dari Antek Saham di YouTube. Jadi jika yang tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada kendala atau yang ingin ditanyakan, hubungi seperti yang tadi saya di Telegram atau hubungi admin melalui WA ya. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS atau BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Oke. Dari sini untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini terlihat jelas kalau dia breakdownnya support di 2600. Nah di sini trading plan kita tidak valid ya karena tidak break dari area supply dan akhirnya drop ya di sini, dan akhirnya trading plan ini tidak valid dan masih bisa digunakan jika nanti BRIS break ya area supply-nya. Jadi saya simpan di sini. Yang ingin entry ya sebaiknya tunggu break area supply. Nah sekarang karena sudah breakdown support 2600, maka arah dari saham BRIS atau BRIS akan cenderung bergerak turun ke area support selanjutnya di angka 2467. 2600 menjadi resisten karena sudah di breakdown. Oke. Jadi view saya untuk BRIS akan turun dulu ke support 2460, dan jika support ini di breakdown lagi maka akan lanjut turun ke demand 2330 sampai 2400. Jadi untuk BRIS belum menarik di entry karena view-nya cenderung bergerak turun. Nah, jika kalian lihat ya, secara broksumnya memang ada akumulasi ya, tapi harga bergerak turun di sini terlihat ya ada akumulasi. Bahkan dari 2 minggu terakhir ya, sebenarnya akumulasi. Nah, seperti ini AK dan yang lainnya akum, tapi harganya masih bergerak turun. Jadi ya masih banyak juga yang bingung yang seperti ini. Nanti boleh kalian cari tahu lebih lanjut. Tapi view saya untuk sampai sekarang, untuk saham BRIS akan cenderung bergerak turun dulu karena secara teknikalnya terlihat dia akan bergerak turun, yang dimana dia sudah breakdown 2600 dan juga berpotensi lanjut turun ke support 2460. Apalagi ya IHSG sedang bergerak turun ya, walaupun memang sudah tertahan di area support, tapi ya masih ada potensi untuk bergerak turun. Oke, jadi untuk BRIS view saya seperti ini, dia akan turun dulu ke support 2460. Nah, jika nanti ternyata di support 2460 ini ada rejection ya, kalian boleh pantau dulu area support 2460 jika ada rejection.
maka BRIS bisa tes ke area resisten 2600. Jadi kuncinya di 2460. Jika di breakdown maka akan lanjut turun, tetapi jika tidak, BRIS akan rebound dulu ke 2600. Oke, jadi pantau dulu area ini untuk saham BRIS. Lanjut ke yang kedua ada Aman ya, Aman Mineral Internasional. Untuk Aman sangat bagus, area resisten 7.700 dan juga trend line-nya di sini sudah valid di breakout ya. Dan akhirnya mencapai resisten 8.200. Setelah mencapai resisten 8.200, dia bergerak turun ya. Di sini ada dua resisten yang menjadi halangan di atas ya. Atau batas atas di atas, yaitu di area 8.200 sampai 8.375. Nah, karena di sini sudah ada rejection, maka ada potensi Aman akan turun dulu, koreksi dulu ke area support 7.700, oke. Jadi di sini trend line yang ini sudah tidak valid karena sudah bergerak naik ke atas lagi ya. Jadi untuk Aman, view saya dia akan koreksi sedikit ke area support 7.700. Setelah itu akan lanjut bergerak naik kembali ke resisten 8.200 sampai 8.375. Pantau dulu ya. Walaupun di sini sudah breakout trend line-nya dan harusnya dia akan valid bergerak naik, tapi pantau resisten di 8375 ya. Resisten kuat di sini. Jika belum breakout area ini ya Aman tidak akan lolos ya ke atas. Jadi untuk bisa lanjut bergerak naik, Aman harus bisa breakout dulu resisten 8375. Jadi pantau area support 7.700 untuk minggu depan di saham Aman. Selama di atas support ini, Aman akan bergerak naik ke area resisten. Ada dua resisten yang menjadi target, 8.200 sampai 8.375. Broksumnya saya tidak terlalu suka melihatnya ya. Tapi gak apa-apa, kita cek dulu. Maksudnya CC dan AK yang bermain di sini. Oke, CC dan AK kompak ya buangan di 2 minggu terakhir. Oke, ternyata di sini beli mulai bebek kembali. Dan di hari Jumat ya, BB, XL dan AK yang buang, JP dan BKRX yang akum ya. Coba grossnya. Oke, CC, oke. CC di sini beli lalu dijual ya. Sedangkan ZP, BK dan RX yang akum. Coba kita cek pada saat dari sini ya. Dari 8 Oktober. Oke, yang akum itu ZP, BB dan RX. Harga bergerak naik ya. Yang buang CC, YP, XL, XC, dan yang lainnya. Jadi untuk Broksum bagus ya secara brokernya. Jadi untuk Aman, view saya akan cenderung bergerak naik, apalagi dikonfirmasi secara teknikal sudah breakout resisten trend-nya di sini. Jadi pantau saja support 7.700. Selama di atas support ini, Aman akan bergerak naik. Untuk trading plan sebenarnya bisa ya. Coba kita buat ya di sini, beli di sini. Stop loss agak jauhan ya. Oke, terlalu high risk ya. Oke, gak jadi ya, saya gak share dulu. Nanti kita cek di minggu depan. Lalu yang ketiga ada brand. Untuk brand sekarang berada di support ya, support trend line-nya. Pas di support trend line-nya. Jadi untuk di hari Senin nanti pantau 9.300. Jika close di bawah 9.300, brand akan turun ke demand 8125 sampai 8400. Tapi jika tidak, brand akan bergerak naik kembali ke resisten 10.000 sampai 10.600 ya. Secara news ya, harusnya brand ini akan dijaga di atas area 100 supaya bisa masuk MSCI, tapi kita gak tahu juga ya ke depannya. Pantau pergerakannya untuk brand secara teknikalnya, pantau dulu 9.300. Jika di breakdown, brand akan bergerak turun. Saya buatkan satu support ya. Satu support kuat di sini, yaitu di angka 8775. Turun ke sini dulu. Jika breakdown support akan lanjut ke sini. Ke area demand 8125 sampai 8400. Jadi pantau saja area ini untuk brand. Jika ternyata di minggu depan close di bawah 9300, maka brand akan bergerak turun. Tetapi jika masih bertahan di atas 9300, brand akan bergerak naik ke area 10.000 lagi. Secara Broksum, kita cek. Oke, di hari Jumat ada buangan yang besar ya. Tanggal 17 coba kita cek. Oke, AKBK yang ngumpulin sebelumnya ya. Sini jualan. Oke.
1 minggu terakhir. Oke, AK. Oke, di sini ZP juga akum ya. Sebenarnya masih bagus. Coba 2 minggu terakhir. ZP, NIA kebangan. Jadi secara Broxum masih bagus ya. Apalagi jika kita tarik lebih jauh. Sebenarnya Broxum di brand ini masih sangat bagus. Tapi untuk sekarang ada jualan dengan volume memang. Sini volumenya lumayan juga ya. Jadi ada potensi brand akan breakdown support 9.300 dan akan bergerak turun ke support selanjutnya 8.775. Jadi pastinya pantau lagi di hari Senin nanti. Jika close di bawah 9.300, brand akan bergerak turun ke support. Tetapi jika close di atas 9.300 atau bertahan di atas 9.300, brand akan bergerak naik. Oke, seperti itu ya untuk brand. Trading plan belum ada. Trading plan sebelumnya kita sudah cuan kurang lebih 10-12% ya dari brand. Jadi dinikmati dulu sampai nanti ada setup terbaru di saham ini. Lanjut ke saham yang ketiga ada BRPT. Untuk BRPT sesuai ya dengan analisa kita. Saya buatkan ada bearish divergence ya, atau divergence seperti ini. Volumenya di sini besar. Saya jelaskan sedikit. Volumenya di sini besar, dari sini sedikit atau makin kecil ya. Dari sini dia naik, volume besar. Tapi di sini pada saat dia bergerak naik, volumenya menurun ya. Volumenya menurun, tapi harga bergerak naik. Ini dikatakan divergence. Jadi jika ada pola seperti ini, biasanya saham tersebut atau apapun itu, biasanya akan bergerak turun secara teknikalnya. Oke, supaya kalian tahu ya, menggunakannya di kedepannya. Oke, jadi sudah valid bearish divergence-nya di sini. Jadi harusnya mulai akan rebound ya, karena sudah direspek oleh market, jadi harusnya akan mulai rebound untuk BRPT karena di sini sudah memasuki area demand-nya juga. Apalagi trading plan kita juga sudah hit ya. Harapan kita bisa rebound di minggu depan. Oke, jadi secara divergence sudah terjadi. Dari sini untuk sekarang BRPT memasuki area demand-nya seperti yang tadi. Ini juga supportnya di breakdown ya. Jadi saya gunakan area demand di sini untuk coba kita ubah ke time frame 4 jam dulu ya. Oke, ada demand-nya di sini. Kita pakai saja yang ini untuk yang menjadi demand untuk BRPT. Oke, jadi untuk BRPT sudah memasuki area demand. Di time frame 4 jamnya juga sudah mulai ada rejection. Jadi di minggu depan semoga saja ada rebound ya. Oke, jadi pantau area demand di angka 3460 sampai 3630 untuk BRPT. Selama di atas area demand ini, BRPT akan bergerak naik ya. Terdekat ke sini dulu, banyak yang nyangkut ya retail di sini. Padahal di video-video sebelumnya sudah saya warning kalau akan ada pergerakan turun karena ada pola tersebut, yaitu divergence. Jadi yang sudah out duluan ya selamat ya, tapi yang masih di dalam ya kemungkinan portonya merah. Seperti itu. Oke, jadi target rebound terdekat BRPT ke resisten 3930 dulu. Jika breakout area ini, maka akan bergerak naik ke target pertama kita di 4090. Secara Broxum, coba kita cek. Oke, Broxumnya masih sangat bagus ya di BRPT. Apalagi di hari Jumat ya, tanggal 17, di sini akum ya. Dengan volume yang besar dari HP. 1 minggu terakhir, masih sama, yang akum HP, BB, dan memang masuk kategori netral saja ya di sini. 2 minggu terakhir, oke, HP-nya yang akum ya. Volumenya gede juga ya di sini. Jadi untuk BRPT masih bagus secara Broxumnya. Coba kita cek 1 bulan terakhir dari tanggal 17. ZP top satunya ya. HP, BB dengan average rata-rata di 3.500 sampai 3.600 dan harga sekarang di area 3.600 ya. Dan boleh kita lihat juga setelah mencapai area average di 1 bulan terakhir, BRPT langsung rebound ya. Jadi ini merupakan support kuat untuk BRPT kira-kira di 3.500 dan secara chartnya juga ada area demand. Jadi kemungkinan besar BRPT akan rebound karena setelah mencapai demand ada rejection juga dan ada candle bullish. Jadi harusnya di minggu depan akan ada pergerakan rebound terdekat ke 3930 dan trading plan kita juga di sini sudah berjalan ya, walaupun memang tidak valid.
trading plan sebelumnya saya infokan, tunggu ada candle hijau dulu atau candle reject, maka kalian boleh entry di saham ini. Tapi untuk sekarang, dia turun dengan volume atau candle yang langsung merah ya, nggak ada rejection. Jadi yang sudah terlanjur entry ya di hold saja, sampai nanti dia mencapai area target ataupun area stop loss ya. Jadi yang entry di BRPT, boleh di hold selama di atas demand 3460 sampai 3630. Tapi jika demand ini di breakdown, tetap kita buatkan skenario terburuknya ya. Jika demand di breakdown, BRPT akan turun bisa ke 2690 sampai 2840. Dan kita akan terkena stop loss secara trading plan-nya. Jadi pantau area demand-nya, semoga saja tidak di breakdown ya. Jika di breakdown dia akan drop ya ke bawah. Tapi jika tidak, BRPT akan rebound ke resisten 3930. Secara Broxom harusnya rebound karena ada akumulasi. Oke, jadi view saya akan lebih cenderung bergerak naik atau rebound di minggu depan. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO juga saya buatkan sama ya. Ada bearish divergence di sini ya. Dia bergerak naik tapi volumenya bergerak turun seperti ini. Jadi untuk PTRO akan lebih cenderung bergerak turun dulu. Nah sekarang secara teknikal dia sedang memasuki area support ya. Sebenarnya support kuat di area 6.600 ya. Jadi kita geser ke sini. Jadi untuk PTRO pantau dulu support di 6.600 di minggu depan. Jika support 6.600 di breakdown, PTRO akan turun kembali ke support 6.000 sampai 6.200. Tetapi jika support 6.600 tidak di breakdown, dia akan rebound kembali ke 7.000 dulu. Sebenarnya pola di sini sangat bagus ya, tapi nanti kita cek dulu ya Broxomnya. Jika ternyata akum, view saya akan cenderung bergerak naik karena nanti saya lihatkan ya. Resisten terdekat di sini. Oke, jadi jika bisa rebound di area 6.600, PTRO akan bergerak naik ke area resisten 7.000, kemudian 7.200, lalu lanjut ke 7.400. Oke. Secara Broxom, coba kita cek ya. Ternyata akum di 1 bulan terakhir, lagi-lagi dari HP ya. Yang tadi akum di BRPT, sekarang akum juga di PTRO ya. Dan yang buang rata-rata dari asing, coba kita cek foreign. Terlihat ya, foreignnya buang, akum juga ya di sini. Tapi secara volume memang ada distribusi ya dari AK. Volumenya besar ya di sini. Tapi secara keseluruhan masih akumulasi di PTRO. Volume asing cukup besar ya keluar di hari Jumat tanggal 17. HP masih akum. Foreign keluar ya CC yang keluar. Jadi yang akum di sini dari lokal dan dengan volume yang besar juga. Jadi view saya untuk PTRO akan lebih cenderung bergerak naik atau bergerak rebound. Di sini juga boleh kita tarik sebuah trendline seperti ini. Nah, biasanya ada trendline yang seperti ini akan ada pergerakan naik ya, atau minimal sideways dulu. Jadi untuk minggu depan di PTRO pantau dulu ya. Sini saya buatkan banyak area resisten yang bisa kalian gunakan menjadi area target, dan juga ada area support yang bisa kalian gunakan menjadi area pembelian. Oke, jadi view saya untuk PTRO di minggu depan akan lebih cenderung bergerak naik karena ada akumulasi. Dari sini saya buatkan trading plan ya, karena pola pergerakannya cukup menarik. Saya buatkan beli di 6350, stop loss di sini ya. Potential loss di angka 7% dan target di sini saya buatkan di sini ya. 6875. Jadi beli di area bawah ya, cukup jauh. Range-nya dari closing kemarin kurang lebih 4% ya. Jadi saya mengharapkan dia turun dulu ke area pembelian dan akhirnya nanti bisa rebound. Oke, jadi yang ingin entry boleh tunggu PTRO turun ke 6350. Jika turun ke area ini kalian boleh beli menggunakan trading plan yang saya gunakan ya. Target 6875, stop loss 5900. Dan view saya pada PTRO akan lebih cenderung bergerak naik. Jikapun nanti dia turun, maka itu hanya spike saja ya. Jadi turun sebentar, lalu langsung bergerak naik seperti ini. Oke, jadi untuk PTRO pantau saja support
terutama support 6.000 ya. Jika support ini dijebol ya dia akan turun ke 5.000 di sini. Jadi tetap pantau, walaupun view saya cenderung bergerak naik, tapi tetap pantau support di angka 6.000 yang menjadi support penting atau support krusial di PTRO. Oke, jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa langsung saja yang ingin bergabung ya ke Antek Saham Premium, langsung saja hubungi saya di Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.